Yang pertama, saya juga sampaikan penghargaan saya bahwa kita mampu menggelar roll out program makan bergizi gratis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan untuk rekan-rekan semua. Saya selaku ibu perwakilan dari Kementerian Kesehatan akan memaparkan materi terkait makan bergizi gratis. Materi pertama, mengapa program ini penting? Yang kesatu alasannya adalah peningkatan harga kebutuhan pokok untuk menekankan kemampuan keluarga dalam memenuhi gizi yang seimbang. Yang kedua, masalah gizi buruk dan stunting, terutama pada anak-anak usia sekolah dan prasekolah. Yang ketiga, dampak pada kualitas pendidikan. Anak dengan gizi cukup lebih fokus, jarang sakit, dan prestasi belajar akan meningkat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yunita selaku perwakilan dari Kementerian Sosial. Ibu Yunita, silakan. Materi selanjutnya, konsep dan tujuan program Perspektif Kemenkes. Yang pertama, fokus utama gizi seimbang bukan sekedar kenyang. Yang kedua, tujuan memastikan anak-anak terutama usia sekolah dan prasekolah mendapatkan asupan gizi cukup setiap hari. Yang ketiga, target awal anak-anak usia PAUD hingga SD sebagai fondasi generasi mendatang. Yang keempat, perencanaan panduan menu gizi seimbang dan bervariasi, melibatkan ahli gizi, tidak hanya nasi dan lauk tetapi juga sayur dan buah. Yang kelima, pengawasan higienitas. Puskesmas di setiap daerah akan terlibat aktif dalam pemantauan kualitas dan kebersihan makanan. Materi yang ketiga, mekanisme pendapatan dan penyaluran perspektif Kemensos. Yang pertama, pendataan. Pemaduan data Kemensos dan data Kemendikbud dan Kemenkes prioritas pada wilayah dan anak-anak yang akan membutuhkan. Yang kedua, distribusi. Kerjasama dengan pemerintahan daerah dan komunitas lokal. Yang kedua, mempertimbangkan mekanisme untuk kebutuhan khusus, misal alergi makanan, dan pembukaan kanal komunikasi dua arah posko aduan kanal digital untuk memasukkan masyarakat. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hanum, Kementerian Pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peran dan dukungan pendidikan perspektif Kemendikbud. 1. Mendukung lingkungan belajar yang lebih baik. Dukungan fiskal peningkatan kualitas pendidikan melalui gizi yang tercukupi. Mekanisme implementasi perumusan skema efektif via sekolah langsung atau pusat distribusi tertentu. 2. Pengawasan ketat peran sekolah, jembatan informasi dan pengawas harian, pelatihan guru dan kepala sekolah untuk mengenali indikator makanan cukup baik, dan partisipasi komite sekolah sangat diharapkan. Selanjutnya, program prioritas nasional investasi untuk generasi mendatang. Keseriusan pemerintah program ini adalah prioritas nasional untuk kesehatan dan gizi generasi muda. Dampak maksimal komitmen untuk memastikan setiap rupiah memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan anak-anak. Kolaborasi pihak, kesiapan bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dimulai dari anak-anak yang sehat dan bergizi. Untuk sesi selanjutnya, kami akan membuka sesi diskusi untuk program makanan bergizi. Mohon maaf Ibu, izin bertanya terkait program makan bergizi gratis. Perkenalkan, saya Indah sebagai perwakilan dari masyarakat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas pemaparan materi terkait program makan bergizi gratis. Terus terang, makan bergizi gratis merupakan program yang sangat membantu, apalagi dengan harga pokok yang saat ini semakin melonjak. Akan tetapi, bagaimana sih sebetulnya konsep program ini akan dijalankan? Terima kasih, Bu. Baik, Ibu, selamat
siang juga untuk Ibu Ayuda. Terima kasih atas pertanyaan Ibu tadi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih gizi program ini, makan bergizi gratis ini. Program makan bergizi gratis ini adalah upaya serius pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, terutama pada anak-anak. Konsepnya, kami ingin memastikan anak-anak, terutama di usia sekolah dan prasekolah, mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Ini bukan sekedar kenyang, tapi juga gizi yang seimbang. Nah, itu yang kami khawatirkan. Jangan sampai asal memberi makan aja ya tanpa memperhatikan gizinya. Karena anak saya di sekolah juga sering jajan sembarangan. Di sekolahnya itu tidak ada beli makanan sehat ini. Jadi saya mendukung program MBG dan pendistribusiannya tuh gimana ya? Apakah semua anak dapat atau cuma siswa pilihan aja? Betul sekali apa yang disampaikan Ibu di sini. Kami perwakilan dari Kemendikbud melihat program ini sebagai dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anak yang gizinya tercukupi tentu akan lebih fokus belajar, tidak mudah sakit, dan prestasi belajarnya bisa lebih meningkat. Mekanismenya, kami sedang merumuskan skema yang paling efektif untuk program ini, apakah melalui sekolah langsung atau pusat distribusi tertentu dengan pengawasan yang ketat. Berarti untuk program makan bergizi ini targetnya adalah anak sekolah dulu ya. Dan untuk jenis makanannya itu apakah mereka bisa memilih ataukah sudah ditentukan dari ibu-ibu dinas ini? Lalu apakah dari dinas kesehatan bisa memastikan bahwasanya bahan-bahan yang digunakan ini higienis dan bergizi? Idealnya target awal memang anak-anak, khususnya usia PAUD hingga SD, karena mereka lah fondasi generasi mendatang. Mengenai jenis makanan, kami akan menyusun panduan menu gizi seimbang yang bervariasi, tidak hanya nasi dan lauk, tapi sayur dan buah. Kami akan melibatkan ahli gizi dalam perencanaannya. Untuk pengawasan higienitas, puskesmas di setiap daerah akan terlibat aktif dalam pemantauan kualitas dan kebersihan makanan yang akan disajikan. Saya sangat setuju sekali untuk buah dan sayur sebagai menunya. Karena anak zaman sekarang itu sangat sulit sekali untuk makan buah dan sayur. Lalu bagaimana jika ada yang tidak suka buah dan sayur atau tidak cocok dengan menunya? Itu poin penting mereka. Kami sedang mempertimbangkan mekanisme untuk menampung masukan dan kebutuhan khusus dari orang tua atau sekolah. Mungkin bisa ada variasi menu atau mekanisme khusus untuk mengatasi masalah tidak suka makan sayur dan buah. Komunikasi dua arah dengan masyarakat akan terus kami buka, baik melalui posko aduan atau kanal digital. Dari sisi sekolah, kami juga akan berperan sebagai jembatan informasi dan pengawasan harian. Para ibu bapak guru dan kepala sekolah akan kami latih untuk mengenali indikator makanan yang baik dan melaporkan jika ada kendala. Juga partisipasi komite sekolah juga sangat kami harapkan. Jadi ibu-ibu, untuk program makan bergizi gratis ini masih perlu dirumuskan ya untuk detailnya. Kami sebagai warga sangat amat berharap bahwasanya program ini dapat terrealisasikan dengan baik. Jangan cuma hanya sebagai wacana dan angan-angan saja. Iya, Ibu Ayuda, kami jamin program ini adalah prioritas nasional. Pemerintah sangat serius dalam hal ini. Kesehatan dan gizi generasi muda adalah investasi masa depan bangsa. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program ini memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan anak-anak kita. Dan kami siap bekerjasama dengan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dimulai dari anak-anak yang sehat dan bergizi. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas pemaparan materi terkait program makan bergizi gratis. Semoga program ini bisa membantu keluarga yang membutuhkan. Sekian forum diskusi siang ini terkait program makanan bergizi. Kami perwakilan dinas mengucap